Baik, kita akan langsung buka Alkitab kita, saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53, ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-5. Ini akan menjadi dasar pembelajaran kita tentang kematian Kristus yang memulihkan. Kematian Kristus memulihkan kita semua saat ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 2 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. Semua kita membaca ayat ini. 2, 3 mulai. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya tertarik, saya akan membaca kembali ayat-ayat yang terakhir. Dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam ayat ini terkandung satu kebenaran yang sangat-sangat penting untuk kita tahu bersama, dan bahkan untuk kita di-refresh kembali, saudara, bahwa di dalam pengorbanan Kristus, di dalam kematian Kristus, di dalam salib Kristus ada kuasa pemulihan. Sekali saya menyatakan bahwa di dalam pengorbanan Kristus, salib Kristus, kematian Kristus, ada yang namanya kuasa pemulihan. Sehingga kita akan mengimani bersama-sama bahwa siapapun dan apapun oleh karena pengorbanan Kristus, oleh karena salib Kristus yang bukan nanti, saudara, tapi sudah diselesaikan oleh Tuhan, itu bisa memulihkan siapapun, keadaan apapun, saudara. Saya melihat di sini bahwa secara garis besar atau secara umum tentang pemulihan yang diakibatkan oleh karena pengorbanan Kristus ini, ternyata dikutip, ayat ini dikutip oleh Perjanjian Baru di dalam pertama dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 17. Kalau saudara bisa lihat di Alkitab saudara atau bisa ditampilkan di sini. Di dalam Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. Ternyata dikatakan bahwa kematian Kristus, pengorbanan Kristus, Alkitab mencatat bahwa itu dihubungkan dengan kesembuhan, atau itu dihubungkan dengan pemulihan secara fisik. Ayat 16 berkata begini, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang apa? Kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang berkata seperti ini, saudara. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, saudara. Dalam ayat ini, sekali lagi ayat yang tadi diteguhkan oleh Matius, bahwa ada penyembuhan, ada pemulihan yang disebutkan pemulihan secara fisik yang akan terjadi, saudara.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap sakit penyakit apapun itu sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Bisa disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Berapa banyak yang masih percaya hari ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan? Ada banyak dokter di sini. Dokter juga harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang masih menyembuhkan sampai hari ini. Katakan amin. Iman kita berkata bahwa sampai kapanpun mujizat masih tetap ada, saudara. Mungkin saudara coba banyak diragukan tentang kebenaran ini. Tetapi jelas sekali ketika Matius mengutip ayat ini, dia jelas menghubungkannya dengan pemulihan secara fisik. Sehingga sampai kapanpun dalam keadaan apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Semua yang datang yang hari ini yang sakit tetap harus punya iman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan sakit kamu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, mau stadium apapun, engkau tetap harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang menyembuhkan secara fisik. Katakan amin. Itu yang pertama, tapi ayat ini juga dikutip yang berikut, saudara. Dan saya mau berkata bahwa ini kutipan yang harus menjadi fokus lebih daripada fokus-fokus kita yang lain. 1 Petrus 2 ayat 24. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Rasul Petrus sebagai penulis kitab Petrus mengutip ayat ini juga. Dia berkata seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi apa? Sembuh. Ini bagian kedua, saudara, dan saya berkata ini harus menjadi fokus kita lebih utama daripada apapun juga, saudara. Bahwa ternyata Alkitab berkata bahwa pengorbanan Kristus, salib Kristus, itu bukan hanya bisa menyembuhkan kita secara fisik, tapi Alkitab berkata bahwa itu akan menyembuhkan kita secara rohani. Siapapun bisa mengalami pemulihan secara rohani oleh karena pengorbanan Kristus. Berapa banyak yang percaya siapapun kamu yang datang, Tuhan bisa pulihkan rohanimu. Amin. Berapa banyak orang-orang yang hari-hari ini, saudara, hanya beribadah dalam ya momen-momen tertentu, saudara, seperti hari ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tahu apa yang semua yang kita alami, saudara. Mungkin dari kita ada yang mengalami yang namanya kelemahan iman. Persoalan yang bertubi-tubi, yang menyerang fisik kita, yang menyerang ekonomi kita, menyerang berbagai aspek dalam hidup kita. Ternyata akhirnya juga bisa menyerangnya namanya rohani kita. Beberapa orang dengan tekanan demi tekanan yang terjadi, rohaninya tambah tumbuh, saudara. Karena waktu dia mengalami tekanan, mengalami masalah, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi berapa banyak yang ketika mengalami tekanan, tantangan yang begitu berat, malah bukan dia mendekat kepada Tuhan, dia menjauh daripada Tuhan. Makanya pasti hasilnya beda, saudara. Yang seharusnya Tuhan berkata ketika Tuhan izinkan berbagai masalah terjadi, tekanan terjadi, kita makin mendekat kepada Tuhan. Kita makin mencari Tuhan. Jadi kita harus ubah konsep kita, saudara. Justru dalam tekanan-tekanan yang mungkin membuat kita punya kesimpulan bahwa wah, ini sudah tidak ada jalan keluarnya. Justru itu saat dimana kita mencari Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa beberapa dari saudara karena persoalan secara jasmani, ya karena saudara tidak datang kepada Tuhan, Tuhan tidak bekerja dalam persoalan secara jasmani itu. Sehingga Alkitab berkata bahwa banyak orang mengalami permasalahan secara fisik, secara rohani. Karena tekanan yang begitu berat itu. Tetapi untuk semua persoalan ini, baik persoalan fisik maupun persoalan secara rohani, kita punya Tuhan yang sudah mati bagi kita. Kita punya Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Salib Kristus sudah Tuhan selesaikan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Sebab itu saya akan tunjukkan bagi kita hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama. Dalam waktu yang tersisa ini saya akan membahas dan kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-27. Ini ayat
dari ayat 32 sampai 61. Ini begitu panjang saudara, tapi saya hanya akan singgung beberapa ayat. Saudara bisa melihat ayat ini secara keseluruhan saudara. Saya akan membuktikan kepada saudara bahwa ada banyak orang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai profesi, dengan berbagai macam permasalahan pergumulan mereka, yang ada karena hari itu mereka ada di sekitar salib Kristus, Tuhan memulihkan mereka. Beberapa kalangan saya katakan, itu Tuhan tidak memilih loh. Itu tidak ada, maksudnya penentuan. Memang mungkin kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa mengatur semuanya. Tapi kalau kita memperhatikan detail demi detail tentang ayat-ayat dari Matius pasal yang ke-27 ini, sama-sama kita akan menemukan bahwa ternyata orang-orang yang ada di sekitar salib Kristus, yang karena mereka percaya kepada Yesus, yang karena mereka setia sampai akhir, sampai bisa melihat kematian Kristus, mereka dipulihkan saudara. Tetapi ada orang-orang yang juga karena salib Kristus tidak juga memulihkan mereka saudara. Jadi Alkitab dengan jujur memberitahukan kepada kita dalam ayat-ayat ini saudara, ada banyak orang-orang yang juga tidak mengalami pemulihan saudara. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat malah tambah benci dengan Tuhan. Beberapa pasukan juga menyatakan kebencian itu. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa tidak semuanya orang-orang yang melihat kematian Kristus akhirnya menolak. Tetapi banyak juga yang akhirnya dipulihkan Tuhan. Dan saya berdoa semua kita yang ada di tempat ini, kita menjadi bagian dari orang-orang kalau melihat, karena melihat kematian Kristus. Yang bukan hanya melihat film tadi dan melihat, aduh kasihan banget ya. Ada nggak ketika nonton film ini mungkin anak-anak yang belum mengerti, anak-anak remaja, nah apa kalian lihat dulu. Waktu kalian nonton kira-kira apa yang kalian rasakan saudara? Ada beberapa orang nangis cuma sedih saja. Tapi kita jangan sampai seperti yang Tuhan berkata bahwa waktu perempuan-perempuan datang menangisi Yesus, Yesus bilang tangisi dirimu sendiri. Bukan dia berkata bahwa tidak boleh nangis, tetapi golnya kematian Kristus tidak tergenapi kalau hanya sampai dinangis saja saudara. Sebab itu kita harus bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan mata rohani yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, memandang salib Kristus. Dan waktu dengan hati yang terbuka, setiap pikiran terbuka, mata yang memandang kepada salib Kristus, yang waktu Yesus mati di sana, dia sementara menggantikan saudara. Jadi waktu nonton film ini, kalau saudara mau ulang film ini, nontonlah sambil saudara melihat harusnya saudara yang ada di situ saudara. Amin. Kalau nontonnya sekiranya nonton, tidak akan ada yang namanya dampaknya. Tapi nonton harusnya engkau melihat, saya harusnya yang ada di situ. Saya jamin saudara bukan cuma nangis, tapi akan ada pemulihan terjadi saudara. Lihatlah ketika Yesus dicambuk, harusnya saya itu. Yesus diludahi, harusnya saya itu. Dari awal pengorbanan Yesus bukan semenjak nanti di salib itu. Dari Yesus bergumul di Taman Getsemani, itu harusnya saya itu yang bergumul. Semua peristiwa yang Yesus alami itu menggantikan, dalam kapasitas menggantikan saya. Semua orang-orang yang ada dalam posisi mereka masing-masing, karena mereka memposisikan diri mereka sebagai pribadi yang harusnya ada di posisi Yesus, mereka dipulihkan Tuhan. Tapi sampai di titik mereka tidak hanya sampai sedih lihat Yesus, itu tidak dipulihkan saudara. Katakan amin. Saya tunjukkan yang pertama. Saudara perhatikan ayat 32 dan 33. Dalam ayat 32 dan 33 di Matius pasal 27, dikatakan begini, ketika mereka sedang berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama siapa? Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Kristus. Ini orang yang pertama yang saya berkata, berhadapan dengan peristiwa penyaliban Kristus, kematian Kristus. Awalnya
saya menelusuri orang ini, saudara. Orang ini awalnya ternyata dia dari ada yang berkata dia dari Libya, ada yang berkata dia dari Afrika, saudara. Hanya datang saja. Memang dia orang Yahudi, tetapi dia hanya berkunjung saja. Tetapi tiba-tiba dia datang, ada peristiwa itu, dia nggak tahu apa-apa, saudara. Tapi saat dia sampai di Yerusalem, dia lihat peristiwa itu. Dan lucunya, saudara, orang ini yang ditawari sama pasukan tentara yang mengiring Yesus. Panggil dia yang pikul salib ini. Inilah golongan orang yang harusnya tidak serius dengan Tuhan. Tetapi ketika ada panggilan Tuhan bagi dalam hidupnya, dia belum lihat panggilan Tuhan, baru dia mungkin disuruh dipaksa dulu, kamu pikul ya. Tapi ternyata orang ini akhirnya dipulihkan Tuhan saat apa? Saat dia mikul salib ini, saudara. Jadi bukan dia sedih akhirnya karena waduh dia capek dia pikul ini. Tapi waktu dia pikul, mata rohaninya terbuka melihat kepada Yesus. Wow, ini yang pertama, saudara. Pemulihan yang pertama saat dia melihat. Sambil mikul, sambil lihat Yesus. Dan dia mulai memposisikan diri. Memang seharusnya saya ada berbagian dengan Yesus, saudara. Pemulihan yang kedua bukannya mata yang terbuka melihat kepada Yesus, pada pengorbanan yang menggantikan dia. Tapi pemulihan yang kedua terjadi saat waktu dia memikul. Dia berkata, memang betul harusnya saya ini. Dia lagi memikul beban, tapi dia merasakan bahwa memang harusnya saya ini. Sambil memikul beban, tapi sambil dia mengalami Tuhan secara pribadi, saudara. Berapa banyak dari saudara yang waktu saudara memikul beban yang berat, tapi saudara tetap memilih dekat dengan Tuhan. Saudara tetap memilih mau mencari Tuhan. Saudara tetap memilih untuk mengikut Yesus, untuk melayani Tuhan. Saudara akan alami Tuhan situ. Sambil memikul beban, saya tidak tahu beban apa yang saudara pikul hari ini. Tapi percayalah, sambil memikul beban yang saudara pikul, mungkin beban itu adalah beban secara keluarga, yang serta-merta engkau tanggung karena engkau ada dalam keluarga itu. Sambil memikul, sambil engkau melihat Yesus. Dan saya percaya seorang ini akhirnya bertahan sampai akhir. Sampai di Golgota dia pikul karena apa? Saya tahu ada kuasa Tuhan yang menguatkan, meneguhkan dia, saudara. Ada kuasa yang tak terbatas, yang ada, yang Tuhan impartasikan bagi dia. Sehingga kalau bisa difilmkan juga ini, dia harusnya masuk dalam film. Di mana dia bisa menunjukkan ada sukacita, saudara. Berapa banyak dari saudara yang ketika mengalami salib, mengalami beban. Muka juga sudah penuh dengan beban, saudara. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan, mereka adalah orang-orang yang ketika ikut Tuhan masih tetap ada beban dalam hidupmu. Mereka adalah orang-orang yang tetap bersukacita, saudara. Jadi merayakan Jumat Agung kematian Kristus harusnya memulihkan setiap orang, siapa saja, saudara. Ini orang yang dia tidak rencana, saudara. Mungkin ada yang di tempat ini datang, mungkin ya seperti minggu kemarin ada yang tiba-tiba datang, saudara, yang cari seseorang tapi tidak ada di sini, saudara. Kalau ada yang begini-begini, saudara, tidak secara kebetulan, engkau mungkin hanya diajak datang di tempat ini. Kalau engkau memandang kepada salib Kristus dan engkau bisa memposisikan dirimu, harusnya saya yang ada di situ. Engkau bisa alami Tuhan, engkau bisa alami pemulihan dalam beban apapun yang engkau tanggung hari ini. Ada Tuhan yang bisa menguatkan engkau, meneguhkan engkau, tetapi juga yang akan bisa membuat mujizat dalam hidupmu hari ini. Katakan amin, saudara. Simon orang Kirene, saudara. Beberapa ayat menyinggung tentang pribadi ini. Dan saya melihat bahwa pribadi ini adalah pribadi yang hanya orang berkata kebetulan saja. Tetapi ternyata bagi Tuhan tidak ada perkara yang kebetulan. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang memikul salib. Dan
tanpa disengaja saudara, dia terlibat secara tidak langsung di dalam karya Kristus saudara. Dia mengalami pemulihan yang tidak terpikir oleh dia. Tuhan bawa dia ada dalam pekerjaan Tuhan. Di antara saudara ada di tempat ini yang enggak diatur, di schedule saudara. Sudah ada dalam pemikiran saudara, saudara hanya ingin serahkan diri sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Katakan amin. Tidak direncanakan, saudara hanya ingin saudara serahkan diri sama Tuhan. Mungkin saudara hanya datang, ya saya karena sakit. Atau saudara datang karena saudara ada persoalan. Tapi percayalah saudara bahwa hari ini Tuhan bukan hanya akan memberikan kekuatan penghiburan dan bahkan memberikan mujizatnya bagi saudara, tapi dia akan pakai hidup saudara untuk terlibat di dalam misinya. Tuhan mau pakai hidup saudara, katakan amin saudara. Dan langsung saja kita lihat ada ayat yang berikutnya lagi saudara. Sebetulnya kalau kita melihat Simon Kirene, apa yang dia lakukan saudara, ternyata bergantung atau akhirnya berdampak kepada keturunan-keturunan selanjutnya saudara. Saya melihat padanya anaknya ternyata menjadi anak yang akhirnya menjadi pengikut Yesus yang adalah pilihan Tuhan. Itu seorang Paulus yang memberikan konfirmasi itu. Kalau saudara suka belajar firman Tuhan, dalam Roma pasal 16 ayat 13 disinggung di situ. Anaknya menjadi seorang pilihan Tuhan, orang terbaik dalam pelayanan saudara. Jelas sekali orang tua yang melayani anaknya pasti akan melayani dengan terbaik. Tapi jangan bermimpi anakmu akan melayani kalau engkau sendiri tidak melayani saudara. Engkau melayani, engkau akan lihat anakmu bisa melayani dengan lebih terbaik lagi. Jadi berbahagialah kita kalau kita adalah orang-orang yang terus melayani Tuhan. Kita sadar atau tidak sadar, kita sedang mengajari anak-anak kita untuk mereka juga boleh melakukan pelayanan yang akan bisa berdampak lebih besar saudara. Yang kedua, kalau saudara lihat di ayat yang ke-38, saudara perhatikan di ayat yang ke-38 Matius 27. Ya oke. Di sana disebutkan bersama dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Kita akan lihat pribadi yang kedua yang diubahkan. Yang saat ada dua orang di sini, tapi Alkitab mencatat hanya satu orang yang akhirnya mengalami pemulihan ketika melihat salib Kristus. Saya tanyakan bagi kita semua, wajar enggak kalau seorang yang satunya yang disebutkan dalam ada bacaan selanjutnya saudara. Kalau saudara perhatikan dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Bisa buka? Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Di sana disebutkan seseorang yang komplain dengan Tuhan. Katanya engkau anak Allah, selamatkan kami, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. Hari ini kalau saudara lagi ada sama-sama Yesus, Yesus mengalami hukuman, saudara juga mengalami hukuman. Apakah saudara bisa percaya kepada Tuhan dalam keadaan dia terhukum seperti itu? Saya juga akan sanksi saudara. Kalau saudara adalah bagian daripada seorang penyamun yang ada di samping kiri, melihat Yesus mengalami nasib yang sama, saya percaya akan sulit bagi kita semua untuk percaya saudara. Makanya saya katakan kalau kita melihat kenyataan, melihat hanya dengan mata jasmani kita apa yang sedang Tuhan buat saudara, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Tapi saat saudara melihat apa yang dia buat adalah dia sedang melakukan untuk saya, saudara akan menjadi seorang penyamun yang berbeda, saudara. Karena di sini ada dua penyamun. Saudara perhatikan di sana disebutkan bahwa seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? 41. Kita memang selainnya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Orang yang melihat kematian Kristus sadar sudah. Terbuka, tercelik mata rohaninya. Bahwa apa yang Yesus buat adalah untuk menebus dosanya.
Dan dia punya keyakinan bahwa saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar seruannya. Tapi bukannya mendengar seruannya, tetapi seperti yang dia berkata, Tuhan ingat aku saat engkau akan menjadi raja. Orang yang menyaksikan atau merayakan Jumat Agung tanpa memposisikan diri kita yang seharusnya ada di posisi Yesus yang tersalib itu, akan seperti penyamun yang satu hanya mencela Tuhan. Katanya engkau berkuasa, mana apa yang terjadi dalam hidup saya? Tapi kalau engkau dengan tulus memposisikan dirimu bahwa apa yang Tuhan buat, itu Tuhan buat engkau, hari ini engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi yang berkata bahwa Tuhan, saya percaya kepada engkau. Sekalipun hari ini saya tidak melihat, kuasamu yang besar dinyatakan. Tetapi hari ini dia melihat dengan mata rohani yang terbuka untuk melihat bahwa Yesuslah Raja, saudara. Saya tanya bagi kita semua hari ini, Tuhan akan pulihkan setiap mata rohani kita, mata jasmani kita yang selama ini hanya mengukur Yesus dari apa yang engkau alami selama ini. Mengukur Yesus dari semua mujizat yang kau bisa lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Tapi saya mau berdoa hari ini, Tuhan memulihkan setiap mata iman kita, memandang bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap pandang dia sebagai raja di atas segala raja, yang berkuasa atas segalanya, sanggup untuk mengubahkan apapun juga. Amin. Berapa banyak yang punya masalah hari ini dan engkau berani berkata, apapun yang terjadi, bilang sama-sama nih saya, apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, Yesus Kristus tetap sama, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang hingga selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lihat Yesus, langsung bisa percaya. Lihat kematian Kristus, langsung bisa yakin. Wah, saya berdoa Tuhan, karuniakan umat-umat di tempat ini iman jenis ini. Iman yang tetap mempercayai Yesus itu tidak pernah berubah dalam keadaan apapun yang engkau alami, yang kita alami. Ayat 42, ayat 43, coba lanjutkan. Selanjutnya tadi, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Lihat ini saudara. Tuhan berkata bukan nanti pemulihan itu terjadi, hari ini. Apa yang engkau imani itu terjadi hari ini. Katakan amin saudara. Kita kadang-kadang langsung meminta Tuhan mujizat terjadi Tuhan. Langsung mau melihat Tuhan dengan mata kepala saya sendiri, mata jasmani saya, melihat mujizat itu terjadi. Tapi percayakah saudara, hari ini Tuhan sedang memulihkan mata imanmu dulu, untuk tetap melihat bahwa Tuhan itulah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi engkau. Itu yang Tuhan mau pulihkan hari ini. Karena saya mengerti dan Tuhan mengerti, masalah masih bisa akan terjadi. Tapi kalau mata imanmu sudah dipulihkan, engkau bisa melihat tetap Tuhanlah Tuhan yang mengasihi engkau setiap saat. Sebenarnya itu loh pemulihan yang luar biasa. Katakan amin saudara. Berbeda dengan yang satu saudara. Lihat sesuatu, lihat Yesus, lihat sesuatu dalam hidupnya tidak berubah. Dia malah mencela Yesus. Saya berdoa tidak ada orang jenis seperti ini saudara. Merayakan Jumat Agung berulang-ulang, tetapi masih mempertanyakan kuasa Tuhan. Tuhan engkau berkuasa sonde ya. Doanya mempertanyakan kasih Tuhan. Katanya Tuhan mengasihi saya. Lihat apa yang saya alami hari ini. Tapi hari ini orang-orang yang berdoa dengan cara begini, kita bertobat sama-sama. Katakan amin. Karena kuasa Tuhan dan kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, ayat 54. Kalau saudara perhatikan di ayat 54 dalam Matius 27 tadi, di sana disebutkan jelas sekali bahwa di dalam kematian Kristus ada satu pribadi yang diubahkan. Dari antara semua yang mengeksekusi Yesus, ada satu orang, dan itu tidak tanggung-tanggung, kepala pasukan saudara. Kepala pasukan
Yang kau saudara perhatikan di ayat 54 berkata, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dalam konteks yang lain bukan sedang melihat gempa bumi, bukan sedang melihat peristiwa ajaib yang besar yang terjadi, tetapi dia hanya melihat respon Yesus. Dia dengar semua ketika Yesus berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua kata-kata Yesus itu kata-kata yang memberkati dia. Orang yang kejam sekali. Seorang pemimpin, kalau saya berkata seorang pemimpin, ya dia adalah seorang yang, kalau sekarang kita bisa bilang dia petugas tentara kah, polisi kah, dengan profesinya. Tetapi ketika dia ada di dekat Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah siapa saja. Katakan amin. Kadang-kadang orang-orang tua di tempat ini takut anak jadi polisi. Karena apa? Nanti jadi polisi jadi tukang tilang yang tidak jelas. Saudara. Jadi polisi nanti jadi tukang peras. Saudara. Ada beberapa saudara yang bangga sekali anaknya jadi polisi, jadi tentara. Tapi beberapa orang trauma. Saudara. Karena apa? Mungkin mereka pernah diperas sama polisi atau tentara. Pernah diperlakukan yang tidak baik. Tapi untuk yang seperti itu pun Tuhan mau berkata hari ini, tidak ada profesi yang tidak baik di hadapan Tuhan. Amin. Yang membedakan adalah siapapun apapun profesimu, asal engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan engkau. Amin. Jadi jangan putus asa dulu melihat orang-orang di sekitar kita dengan profesi mereka yang bagi kita mungkin profesi yang tidak baik. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang akhirnya mencela pemimpin-pemimpin DPR kah, pemimpin eksekutif. Wow, kalian begini korupsi semua, saudara. Saya mau tanya bagi kita semua, kalau tidak ada lagi orang benar yang mau tampil di sana, mau jadi apa kita punya kota? Betul tidak? Amin. Malah saya mendorong di tempat ini, kalau ada yang terpanggil jadi bupati, saya akan doakan, saudara. Ada yang menjadi bupati sini? Pak, saya bawahan bupati, tidak. Tuhan, kalau Tuhan akan angkat seseorang, tidak ada yang mustahil. Amin. Asal kamu jadi bupati yang dekat dengan salib Kristus, engkau akan jadi bupati yang benar. Asalkan engkau jadi anggota DPR yang dekat dengan Yesus, engkau tetap akan menjadi anggota DPR yang bersih. Amin. Tidak ada profesi yang tidak bisa dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan. Saya melihat apa yang Tuhan pulihkan dalam seorang kepala pasukan ini luar biasa, saudara. Dari seorang tidak percaya menjadi percaya, ini sudah luar biasa. Tetapi ada satu hal yang Tuhan buka dalam hidup dia, matanya. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang murid-murid, hanya Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Petrus kan orang yang sudah diperkenalkan Yesus tentang siapa dirinya. Tapi selain Petrus, kepala pasukan inilah yang menyebutkan bahwa, wow, benar dia ini anak Allah, saudara. Bukannya berkata, orang ini hebat, tapi dia berkata, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah, saudara. Mata yang terbuka untuk bisa melihat Yesus adalah anak Allah. Walaupun mau mati, saudara, sudah mati, tapi masih melihat Yesus sebagai anak Allah. Yesus gak berbuat apa-apa dalam hidupnya, tapi dia masih bisa melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Apakah saudara tidak melihat ini pemulihan yang luar biasa? Amin. Luar biasa, saudara. Saudara melihat masalah saudara tidak ada ujungnya, saudara. Masalah satu tambah masalah baru. Masalah bertubi-tubi datang. Tapi saya berdoa hari ini, merayakan Jumat Agung, engkau melihat engkau yang harusnya Yesus ada di sana karena menggantikan engkau. Dan saya berdoa hari ini, pemulihan yang terjadi kepada kepala pasukan hari ini, engkau masih tetap melihat bahwa dia adalah Allah yang bukan hanya anak Allah, tapi anak Allah yang hidup. Yang bukan hidup dalam zaman Alkitab, tapi hidup juga dalam hidup saya. Berapa banyak yang percaya hari ini bahwa Tuhan yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang pernah mati, tetapi hari ini adalah dia adalah Allah yang hidup. Amin. Ini kunci, saudara. Tidak masalah persoalan pergumulan yang bertubi-tubi, selama engkau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang hidup.
tidak masalah lagi, saudara. Dan apalagi anak Allah itu tinggal dalam hidupmu. Karena hari ini dia bukan ada di depanmu, sekelilingmu, belakangmu. Dia ada dalam hidupmu hari ini. Karena engkau percaya kepada dia. Dan saya berdoa hari ini di jemaat di tempat ini, seberapa yang mendengar firman hari ini. Engkau yang selama ini ragu-ragu dengan Yesus. Selama ini masih setengah-setengah dengan Yesus, mau serahkan diri tapi tahan terus. Mau melayani, masih tarik ulur. Hitung untung rugi, saudara. Belajar dari kepala pasukan ini, pulihkan Tuhan. Saat dia lihat kematian Kristus, langsung dia berkata, sesungguhnya ini anak Allah. Saya tidak tahu, belum searching apa yang akhirnya terjadi bagi kepala pasukan ini. Tapi kalau kita melihat kegerakan rohani yang terjadi atas bangsa Romawi, bangsa Romawi pada ini diubah menjadi kekristenan, saudara, yang besar sekali. Apakah kita sama-sama meyakini bahwa kepala pasukan ini salah satu yang membuat kegerakan rohani? Amin. Kita sepakat ya. Seorang yang tadinya tidak percaya, tapi waktu ada di salib Kristus, memandang Yesus dengan cara yang berbeda, saudara. Bukan melihat Yesus sebagai seorang terhukum, tapi melihat Yesus sebagai anak Allah. Yang Alkitab berkata anak Allah yang menebus dosa, anak Allah yang menggantikan orang berdosa, anak Allah yang berkorban bagi setiap orang yang percaya. Pasti akan bisa mengubahkan hati, mengubahkan setiap hidup, dan bahkan membuka setiap mata yang selama ini tertutup, saudara. Tidak melihat Tuhan, tidak melihat karya Tuhan, tidak melihat kasih dan kuasa Tuhan. Karena sebetulnya kalau kita mau percaya saja, Tuhan itu tidak jauh dari kita, saudara. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Orang sering berkata, Tuhan kenapa tinggalkan saya? Tidak, kita yang tinggalkan Tuhan, saudara. Tapi biarlah momentum dari perayaan Jumat Agung ini, kita terpanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, ayat 55 sampai 56. Ayat 55 sampai 56, kita mendapati ada kisah yang lain, saudara. 55 dan 56 dikatakan, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat siapa, saudara? Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Orang yang dirasuk 7 roh jahat yang dilepaskan sama Tuhan. Maria ibu Yesus dan Yakobus dan Yusuf, ibu dan anak-anak Zebedeus. Kalau kita perhatikan di ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Satu lagi yang dipulihkan hari ini disebutkan bahwa wanita-wanita yang dipulihkan Tuhan ini pada akhirnya juga menepis semua anggapan orang-orang bahwa wanita ada di kelas keberapa, saudara. Hari ini siapapun engkau, kalau wanita disebutkan terpinggirkan di zaman itu, bisa alami Tuhan. Kita pun hari ini mungkin gak dianggap sama orang, tapi kalau engkau melihat bahwa Yesus mati menggantikan engkau, dan engkau mempercayai itu dengan sungguh-sungguh, Yesus akan memulihkan, mengubahkan engkau, mengubahkan jati dirimu lebih dahulu. Yesus mengubahkan jati diri wanita-wanita ini. Dan pada akhirnya kalau kita menemukan ternyata dalam dukungan-dukungan ayat yang banyak juga disebutkan bahwa Yesus memulihkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani Tuhan. Karena disebutkan bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang melayani, yang terus tersedia untuk melayani. Pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kita, bukan hanya wanita-wanita yang di tempat ini. Tuhan sedang memulihkan, membangkitkan orang-orang yang setia melayani pekerjaannya, yang setia melayani jiwa-jiwa, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Memang saudara berkata melayani sulit, saudara. Mungkin Pak, pelayanan itu sulit, tantangan di rumah banyak, tantangan dalam pelayanan banyak, sehingga kita mengalami tekanan demi tekanan. Tapi saya mau nyatakan hari ini, kalau engkau melihat Yesus yang tersalib itu karena menggantikan engkau, dan engkau mempercayai itu hari ini, saya percaya Tuhan sedang memulihkan kesetiaan di antara kita semua.
Orang-orang yang setia, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mereka buktikan dengan pelayanan mereka. Alkitab mencatat wanita-wanita ini adalah wanita yang setia mendampingi pelayanan Yesus, saudara. Mereka terlibat dalam pelayanan. Tetapi kalau saya melihat Maria Magdalena secara pribadi, ini seorang yang tekun sekali dalam doa, saudara. Dan saya berdoa di momen Jumat Agung di gereja ini, ada pemulihan tentara-tentara pendoa-pendoa dari tempat ini. Berapa banyak yang hari ini rindu jadi tentara-tentaranya Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa bagi banyak orang, saudara. Katakan amin, saudara. Saya percaya Maria Magdalena dibangkitkan oleh Tuhan. Dan saudara tahu apa yang Maria Magdalena alami? Nanti di kebangkitan Kristus kita belajar. Pribadi yang pertama di mana Yesus menyatakan diri, menampakkan diri bahwa dia sudah bangkit, itu Maria Magdalena. Inilah orang yang dekat dengan Tuhan. Inilah pribadi yang mengerti waktu-waktunya Tuhan. Inilah pribadi yang memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Dia tahu ini waktunya Yesus akan bangkit. Jangan keluar dari situ, saudara. Dan itu betul-betul terjadi. Dia bisa melihat Tuhan. Dan terakhir, saudara, ayat 57 sampai 60. Ayat 57 sampai 60 ada satu pribadi lagi yang disebutkan di sana adalah Yusuf Arimatea. Seorang, kalau saudara perhatikan, Yusuf orang Arimatea ini adalah seorang yang saya melihat dia seorang yang disebutkan orang kaya, orang terhormat. Sulit bagi orang kaya melihat Yesus yang tidak berdaya mau percaya. Saya sudah banyak uang begini, percaya kepada Yesus jadi apa? Sulit untuk meyakinkan Yusuf Arimatea yang terhormat. Dia butuh apa lagi, sudah terhormat semua hidupnya. Semua dia punya. Pekerjaan bagus dia punya, keluarga bagus dia punya. Melihat Yesus yang tersalib, yang mati, untuk apa? Tapi saat dia melihat Yesus yang tersalib, itu adalah dia yang harusnya ada di situ, saudara. Saudara lihat, seorang yang kaya berani mempersembahkan hidupnya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Seorang yang bukannya kaya, terhormat, dia berkata, saya adalah orang terhormat, tapi saya akan lebih menghormati kematian Kristus. Dia berikan kubur yang terbaik, dia berikan kain kafan semua, dia servis yang terbaik, saudara. Karena seorang pribadi adalah seorang yang sungguh-sungguh. Dia melihat Yesus yang mati itu menggantikan dia. Mari kita berdiri semua, saudara.